Pemirsa, kasus korupsi Chelsea Bank Bali menyangkut sejumlah nama besar di dunia perbankan hingga politik. Bermula dari penagihan piutang di Rut Bank Bali, Rudy Ramli, hingga berujung perselisihan antara BPPN dan PT Era Giat Prima, di mana Joko Chandra duduk sebagai direktur utamanya. Kasus hak tagih Bank Bali bermula dari tahun 1997. Direktur utama Bank Bali saat itu, Rudy Ramli, kesulitan menagih piutangnya yang ada di Brankas Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara. Piutang sebesar 3 triliun rupiah ini tak kunjung cair, hingga ketiga bank ini masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Akhirnya Rudy Ramli bekerjasama dengan PT Era Giat Prima atau EGP untuk penagihan piutang ini. Joko Chandra saat itu menjabat sebagai Direktur PT EGP dan Setia Novanto sebagai Direktur utamanya. Pada Januari 1999, Rudy Ramli menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih dengan PT EGP dan PT EGP berhak menerima fee setengah dari piutang yang dapat ditagih. Saat itu Bank Indonesia dan BPPN setuju untuk mengucurkan uang 905 miliar rupiah. Namun Bank Bali hanya menerima 359 miliar, sementara 60% sisanya atau 546 miliar diterima PT EGP. Namun ada sejumlah kejanggalan. Pengalihan hak tagih ternyata tidak diketahui oleh BPPN. Selain itu, penagihan kepada BPPN tetap dilakukan oleh Bank Bali, bukan PT EGP. Dari sinilah perselisihan antara BPPN dan PT EGP dimulai. Pembatalan perjanjian hak tagih hingga proses hukum melalui PT UN, Mahkamah Agung, hingga Kejaksaan Agung bergulir. Kejaksaan Agung saat itu menetapkan sejumlah tersangka dan 3 diantaranya telah dipidana, yaitu Joko Chandra, Syahril, dan Pande Lubis. Dari ketiga orang ini, hukuman bagi Joko Chandra adalah yang paling kontroversial. Joko Chandra divonis bebas dari tuntutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Oktober 2008, Kejagung melakukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Joko kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun, denda 15 juta rupiah dan wajib mengembalikan uang sebesar 546 miliar rupiah kepada negara. Joko Chandra malah menjadi buron kejaksaan setelah kabur ke Papua Nugini sejak Juni 2009. Namun pada 8 Juni 2020, tiba-tiba Joko Chandra membuat KTP elektronik dan mendaftarkan peninjauan kembali kasusnya di hari yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.